Oke, selamat datang semuanya di seri pembahasan soal ujian akhir semester. Perkenalkan, nama gue Randi Auliana Ruslani dari program studi Teknik Informatika kelas 5B. Ya, jadi pembahasan kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai persiapan kita menuju akhir semester di mata kuliah metode numerik. Ya, oke, teman-teman bisa mendapatkan soalnya di Gultik ya. Jadi nanti teman-teman silahkan akses Gultik kalau mau mendapatkan soalnya. Untuk dosen yang mengampu, kebetulan waktu itu gue diampu oleh Bu Ois. Jadi mungkin yang sama bakalan dapat soal yang mirip-mirip dengan tahun kemarin. Untuk yang berbeda bisa mengulik lebih dalam dan menyesuaikan lebih lanjut dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, gitu ya. Karena memang gue tidak akan membahas secara dalam, hanya membahas di bagian pembahasan soalnya aja, gitu. Oke, apa sih yang bakal kita bahas di pembahasan soal kali ini? Yang pertama yaitu pengenalan dasar interpolasi dan integrasi numerik. Ya, kita harus tahu dulu dasar dari interpolasi itu apa dan integrasi numerik itu apa dan hubungan antara keduanya itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke dalam pembahasan soal UAS 2023 yang dibuat oleh Bois Oktavianti. Oke, eh di sini kita akan kenalan dulu ya sama yang namanya interpolasi gitu. Jadi bayangkan misalnya Marvin lagi di jalan gitu ya. Kemudian Marvin melihat ada mobil yang melaju dengan kecepatan gitu. Kemudian Marvin mencatat nih kecepatan tiap detik dari mobil tersebut. Misalnya pada detik pertama, Marvin bikin tabel nih, misalnya di sini ada detik ya, itu second ya. Terus di sini ada kecepatan. Tuh. Si Marvin ngeliat nih, oh pada detik pertama itu kecepatannya adalah 2 kilometer per jam misalnya. Terus detik kedua eh, jadi 4 kilometer per jam. Nah, ternyata waktu Marvin mengamati pada detik ketiga, pulpennya jatuh gitu. Sehingga dia nggak tahu nih, oh kecepatan mobilnya jadi berapa ya? Dan pas dia balik ternyata udah di detik keempat gitu. Dan pada detik keempat dia mati ternyata kecepatannya menjadi 5 kilometer per jam. Oke. Nah, ini kan kosong nih ya. Marvin nggak tahu pada detik ketiga kecepatannya berapa gitu. Nah, untuk mencari tahu kecepatan yang hilang, kita bisa menggunakan seni dari matematika, yaitu interpolasi. Jadi, interpolasi ini ya kita bisa bilang seni menebaknya matematika, yaitu tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan di dalam matematika gitu. Tapi tebak-tebakannya juga bukan tebak-tebakan yang sembarang ya. Kita menebak dari pola data yang ada. Dalam kasus ini, pola datanya itu adalah eh, kecepatan mobil tiap tiap detik gitu ya. Pada detik pertama 2 kilometer, pada detik kedua 4 kilometer per jam. Nah, pada detik ketiga ini kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada di detik keempat itu kecepatannya 5. Dan dengan data ini kita akan menebak berapa sih kecepatan mobil ketika di detik ketiga gitu. Anggap saja Marvin sudah melakukan interpolasi gitu ya, sudah menghitung dengan hitungan interpolasi. Akhirnya Marvin dapat ya bahwa pada detik ketiga nilai kecepatannya itu adalah 4,7 kilometer per jam misalnya. Ya, ini misalnya ya. Jadi setelah dihitung pakai interpolasi dapatlah angka 4,7. Nah, dengan data ini ya Marvin bisa mendapatkan jarak tempuh yang telah ditempuh oleh si mobil itu. Ya, dengan data yang sudah Marvin punya ini, Marvin bisa tahu jarak tempuh mobilnya itu udah berapa kilometer sih? Ya,
Jarak tempuh mobil udah berapa kilometer gitu. Dengan cara apa si Marvin tahu mobil itu udah menempuh jarak sekian kilometer? Dengan cara melakukan integrasi numerik. Jadi setelah dapat tabel ini dengan data yang komplit gitu, kita bisa menggunakan titik-titik data yang sudah dicatat oleh Marvin untuk mencari tahu sampai detik keempat mobil itu sudah menempuh jarak berapa kilometer dengan cara menerapkan yang namanya integrasi numerik. A B F X dx. Oke, jadi dengan titik-titik ini kita masukkan ke dalam integral ini, maka akan didapat berupa jarak tempuh mobil. Nah, jadi di sini teman-teman udah tahu ya apa itu interpolasi, apa itu integrasi numerik, dan bagaimana kaitan keduanya begitu. Jadi intinya interpolasi itu ya tebak-tebakan dengan pola ya. Dengan pola kita memasukkan rumus matematika, kita bisa menebak suatu data yang kita tidak tahu begitu. Kemudian dari titik-titik data itu kita bisa substitusi ke dalam persamaan integral dan hasilnya itu adalah berupa integrasi numerik gitu. Kalau dari contoh yang gue contohin ini ya dari titik-titik kecepatan tiap detik itu Marvin bisa tahu jarak tempuh mobil begitu. Nah, inilah dasar-dasar dari interpolasi dan integrasi numerik. Oke, kita lanjut ya di pembahasan soal UAS. Jadi di soal UAS 2023 itu sendiri eh, dibagi menjadi 4 soal dan teman-teman tidak wajib untuk menjawab 4 soal itu. Karena tiap soal itu kan dia punya bobot ya. Jadi kalau di UASnya Bu Uis itu seperti biasa beliau pasti punya bobot tiap nomor. Ya. Bobot per nomor itu beda. Nah, tips dari gua yaitu adalah kerjakan yang paling gampang dulu. Kerjakan yang gampang atau kalau semuanya susah, ya kerjakan yang paling berbobot. Paling berbobot. Karena apa? Karena waktunya sangat terbatas ya. Waktunya itu kalau nggak salah cuman 1,5 jam. Teman-teman harus menyelesaikan setidaknya setidaknya 3 soal. Jadi dari 4 soal ini ya silahkan dipilih 3 nomor yang mempunyai bobot paling tinggi gitu. Jangan sampai teman-teman sudah menyelesaikan 3 bobot ternyata sorry cuman menyelesaikan 2 bobot dan 2 bobotnya juga nilainya kecil-kecil. 2 nomor dan bobotnya juga kecil-kecil gitu. Jadinya nilainya jelek ya. Nah, makanya teman-teman harus bisa pintar-pintar menyusun strategi. Jadi yang pertama kali dilihat adalah bobot soal gitu. Oke, soal yang pertama itu kita akan membahas tentang interpolasi Newton. Jadi interpolasi, cara menebak dalam matematika itu ada banyak ya. Dan yang mungkin nanti kita akan bahas yaitu adalah interpolasi Newton. Ya. Interpolasi atau cara nebak gitu ya. Interpolasi itu ada banyak, tapi yang kita akan bahas yaitu adalah Newton, Newton Gregory ya, Newton Gregory dan juga interpolasi Lagrange ya. Nah, masuk ke nomor 2 itu nilai interpolasi Lagrange. Nomor ketiga itu kita sudah masuk ke dalam integrasi Simpson. Kita tahu bahwa di dalam metode numerik ada banyak sekali ya integral-integral itu. Tapi yang akan kita bahas adalah integrasi Simpson ya. Simpson.
kita tidak akan membahas tentang integrasi trapezoid atau integrasi Riemann karena kan ada banyak sekali ya, ada Riemann gitu, ada Riemann, ada trapezoid, ya kan? Nah, yang Simpson ini kan juga ada yang sepertiga, ada yang 3/8. Sorry, 3/8. Nah, yang akan kita bahas itu adalah integrasi Simpson yang sepertiga. Ya, jadi integral kita menggunakan integrasi Simpson dan Simpson sepertiga. Karena apa? Karena dari semua metode, kayaknya yang paling efektif kita gunakan adalah integrasi Simpson sepertiga. Selain caranya simple, akurasi dari eh, taksirannya juga bagus gitu. Tidak jauh dari nilai sebenarnya. Ya, oke. Kita akan masuk ke, oke, sorry, sorry. Nomor 4 ya, ini nomor 3. Nomor empatnya itu adalah menghitung luas dan volume benda putar. Nah, luas volume benda putar itu adalah penerapan dari integral. Jadi penerapan dari integral ini, ya, penerapannya adalah salah satunya itu adalah luas permukaan dan juga eh, volume benda putar ya. Volume. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya nanti di pembahasan soalnya. Jadi ini adalah roadmap pembahasan kita. Yang pertama, teman-teman akan diajak untuk membahas soal terkait Newton-Gregory, kemudian interpolasi Lagrange, integral Simpson sepertiga, dan yang terakhir adalah penerapan dari si integralnya itu sendiri. Ya, oke, kita masuk ke nomor 1. Oke, kita masuk ke nomor 1. Kita baca dulu soalnya ya. Seorang peneliti mengukur konsentrasi zat X dalam larutan pada berbagai waktu dan mencatat data sebagai berikut. Pada waktu pada menit ke 0, konsentrasinya yaitu 0,1 ya. Pada waktu 2 menit, konsentrasinya 0,8. Waktu, wak- pada saat waktunya 4 menit, nilainya 0,5, 0,05. Nah, si peneliti ini ingin memperkirakan konsentrasi zat X pada waktu 3 menit. Gunakan interpolasi Lagrange untuk menghitungnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini kan menitnya itu menit 0, menit 2, menit 4. Tapi di sini nggak dikasih tahu menit ketiganya itu berapa. Nah, sama seperti kasus yang tadi ya, yang mobil yang kita nggak tahu nilai yang hilang tadi, dan kita bisa mencarinya dengan menggunakan interpolasi. Di sini kita akan menggunakan interpolasi Lagrange untuk mencari nilai yang kita tidak ketahui, yaitu konsentrasi zat X pada saat menitnya itu 3 menit. Ya. Pertama, kita harus tahu dulu rumus umum dari interpolasi Lagrange ya. Jadi interpolasi Lagrange sendiri itu punya rumus yaitu fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n, di mana n-nya ini adalah derajat ya. Derajat untuk y ke i dikali dengan L0, sorry, L i x gitu ya. Nah, pertama, X ini apa? X ini adalah nilai untuk waktu ya. Jadi di sini ya. X itu untuk menit, menit untuk waktu, menit atau waktunya gitu ya. Dalam kasus kita kan di sini kita ada waktu atau menit kan di sini kita jadikan dia X. Kemudian Y itu apa? Y itu adalah konsentrasinya gitu. Konsentrasinya ya. Nah, terus YI ini apa Bang? Dan sigma ini apa Bang? Jadi
sigma ini menandakan bahwa kita akan menjumlahkan hasil perkalian YI dan LI dimulai dari eh, data ke nol sampai data ke N derajat. Di sini kita ada berapa data? Ada tiga data ya. Nol, 2, 4. Itu kan ada tiga data. Nah, ini kita bisa kasih tanda yaitu I ke nol adalah baris yang ini. I ke satu itu untuk baris yang ini dan I yang kedua untuk baris yang ini. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya, punya kita itu adalah I sama dengan nol, N-nya itu adalah 3 gitu. Ya. Nah, terus kalau gue bilang Y ke nol itu berarti berapa? Y nol itu berarti Y pada baris ke nol. Ya adalah 0,1 ya. 0,1. Kemudian kalau Y1 itu berarti berapa? Y pada baris ke satu adalah 0,08. Ya, 0,08. Dan Y2 atau Y pada data kedua itu adalah 0,05. Ya. Nah, terus LIX ini apa, Bang? Ya kan? LIX ini adalah basis Lagrange ya. Basis Lagrange itu kita gunakan untuk perhitungan si Lagrange-nya. Ini penting ya. Jadi kita tahu ya bahwa X itu kan adalah menit atau waktu. Dan menit atau waktu yang kita cari itu adalah 3 menit. Sehingga gue bisa bilang bahwa L, L03 ya, itu adalah eh 3, ini kan yang kita cari ya, 3 dikurang, nah pada baris ke nol, pada pada data ke, sorry, pada I ke nol, nih ya, itu kan nilainya adalah nol ya. Nah, kita akan kurangkan 3 ini dengan data selain nol ini, yaitu 2 dan 4. Berarti 3 dikurang, ini perhatikan polanya ya, 3 dikurang 2 dikali 3 dikurang 4. Kemudian dibagi dengan, nah, pada baris ke nol ini kan yang dibicarakan adalah nol. Sehingga kita bilang nol dikurang, nah ini sama, atas bawah sama. 2 nol dikurang, ini sama juga 4. Gitu. Ya. Oke Bang, masih bingung Bang. Oke, kita pola lain. L pada baris ke satu untuk X-nya 3. Ini sama, kita cari, kita menaksir 3 kan, berarti di sini juga 3 dikurang dengan, nah, pada baris I yang ke satu itu kan yang ini ya, sehingga kita gunakan yang nol dan yang 4 ya. 3 dikurang nol dikali dengan 3 dikurang 4. Nih, nol dan 4 ya, selain 2 ini. Nah, baru yang di pembaginya itu adalah yang dibicarakan. Siapa sih yang dikucilkan di atas gitu? Itu adalah baris pertama itu adalah 2. Maka 2 ini juga sama turun ya. 2 dikurang nol dikali 2 dikurang 4. Ya. Nah, terus yang L2. Nah, ini sama polanya. Ya, jadi di sini juga sama 3 dikurang. Nah, pada baris I kedua itu kan 4 ya. 4 nih. Berarti kita akan gunakan nol dan 2 gitu. 3 dikurang nol dikurang 3 dikurang 2. Dikali 3 dikurang 2. Dibagi dengan, nah, ini kan baris kedua nih. Baris baris kedua. Baris I kedua. I kedua kan yang ini ya. Berarti 4 gitu. 4 dikurang, nah ini turun ke bawah, dikurang nol dikali dengan 4 dikurang, diturun ke bawah, dikurang 2. Ya. Jadi polanya adalah yang atas ini, eh, yang yang atas ini kan kita bisa bilang seperti yang dikucilkan gitu. Misalnya nol nih.
pada baris ke I sama dengan nol kan berarti nol. Berarti jangan masukin nol ke dalam sini gitu. Baru yang kedua ini yang nggak boleh masuk tadi ya kita hitungkan gitu. Ya kan tadi yang nggak boleh masuk nol berarti nol sama nol gitu. Sama yang baris ke satu juga dua gitu kan. Maka dua nggak boleh masuk di bagian atas nih. Terus baru yang di bawahnya dua dikurang gitu. Dikurang sama yang seperti ini dan seterusnya sampai yang L2 berarti untuk baris yang kedua gitu. Di sini 4 kan. Berarti 4 nggak boleh masuk ke atas nih. Nah, giliran yang bawah baru 4 dikurang sama persis. Nolnya turun, 4 dikurang 2, duanya juga turun gitu. Semoga dapat polanya ya. Teman-teman emang agak sulit untuk menjelaskan eh, polanya tuh seperti apa, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat gitu. Oh, polanya seperti ini. Yang atas itu eh, jangan masuk, tapi yang bawahnya itu justru yang dioperasikan gitu. Agak susah ya untuk ngejabarinnya gitu polanya, tapi coba diperhatikan kembali, mudah-mudahan bisa dapat polanya gitu. Nah, kalau udah dapat nih kita tinggal hitung aja ya. Ini kita dapat nilainya adalah 1/8, terus yang ini 3/4 ya. Terus yang ini adalah 3/8. Nah, rumusnya tadi kan adalah fx sigma yi dikali li x gitu kan. Nah, ini bisa kita operasikan seperti ini. Y0 sama L0. Y0 sama L0. Y0-nya kan 0,1. 0,1 dikali dengan L0. Itu adalah min 1/8. Ditambah dengan Y1 sama 3/4. Ini kan L1 ya. Y1 L1. 0,08 dikali dengan 3/4. Ya. Ditambah dengan, nah ini, Y2 L2. Nih ya. Y2L2 berarti 0,05 dikali dengan 3/8. Sehingga kalau teman-teman hitung dengan menggunakan kalkulator, teman-teman akan mendapatkan nilainya adalah 0,06625. Ya. Nah, ini adalah nilai taksiran untuk konsentrasi zat X pada menit sama dengan 3 gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada saat 3 menit ya, konsentrasinya itu menjadi 0,06625 ya. Tuh. Ya, kita bisa menebak lah ya pada menit sama dengan 3 nilai konsentrasinya adalah 0,06 gitu. Jadi ini adalah hasil tebakan kita. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kita lanjut ke soal kedua, itu adalah interpolasi Newton-Gregory maju. Ya, kalau teman-teman masih ingat di awal ya, kita sudah membahas kita sudah membahas Lagrange, sekarang kita akan membahas Newton-Gregory. Ya. Nah, Newton-Gregory ini agak sedikit berbeda dengan interpolasi Lagrange. Ya. Kalau Newton-Gregory, ya dia lekat kaitannya dengan tabel selisih terbagi. Ya, ini adalah tabel selisih terbagi atau kita sebut sebagai ST. Nah, eh, tabel ST itu awalnya nggak seperti ini, ya. ST ini tercipta dari eh, hasil perhitungan seperti ini ya. Coba. Kalau kita baca soalnya nih, taksirlah nilai fx sama dengan sin x ketika x-nya itu 3,2 dengan interval 0 sampai 4 dan jarak antar x-nya adalah 1. Oke, kita punya x berarti ini. X-nya dimulai dari 0 sampai 4 ya kan? 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, karena jaraknya antar X adalah 1 ya, makanya sini
Nol tambah satu satu, satu tambah 2 2, 2 tambah satu 3, 3 tambah satu 4 gitu ya. Inilah jarak yang dimaksud gitu. Jaraknya adalah satu. Kalau jaraknya 2 ya berarti nol. Terus tambah 2 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8 gitu. Itu kalau misalnya yang dimaksud jaraknya adalah 2. Tapi karena di sini dibilang jaraknya adalah satu, berarti eh, stepnya atau langkah-langkahnya ya seperti ini ya, 0 1 2 3 dan terakhir adalah 4. Ya, karena dia bilang intervalnya adalah 0 sampai 4 gitu. Nah, terus nilai X ini kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan sin X. Jadi kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0 gitu ya, maka kita punya, sorry ini bukan sin X, cos X ya, cos X. Kalau misalnya X-nya sama dengan 0, maka nilai cos 0 itu adalah satu. Nah, makanya di sini nilai Y yang sini nilainya adalah satu, ya kan? Nih. Ini nilainya satu, gitu. Ini kan sama persis sama yang ini, ya. Oke, perhatikan nih, perhatikan polanya ya. Kemudian kalau X-nya adalah satu, nilainya adalah nol. Sorry, X-nya satu berarti cos satu ya. Cos satu nilainya 0,5403 gitu. Kalau X-nya 2 ya berapa tuh? Cos 2 sama dengan minus 0,4161 dan seterusnya ya. Seterusnya sampai X-nya sama dengan 4 ya, nanti akan teman-teman dapatkan nilai cos 4 itu adalah minus 0,6536 ya. Oke, di sini ada satu kolom lagi kan namanya YI, itu nilainya satu, terus 0,5403 gitu. Terus minus 0,4161. Ini udah dapat dari mana ya? Dapatnya dari sini ya. Memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi fx sama dengan cos X. Ya, dan seterusnya sampai kita dapat minus 0,6536. Ya. Nah, dapatlah kita kolom X, Y-nya ya. Kolom X, Y-nya kita dapat. Terus dapatnya ST1, ST2, ST3 itu dari mana, Bang? Ya. ST1 itu didapat dari sini ya. 0,5 dikurang 0,5403 dikurang satu ya. 0,5403 dikurang satu. Ini hasilnya itu adalah eh, minus 0,49564 gitu. Terus selanjutnya ini dikurang ini ya. 0 minus 0,4161 dikurang dengan 0,5403. Ini nanti teman-teman dapat nilainya adalah minus 0,9564. Ya, perhatikan nih, perhatikan. Di tabel ya, teman-teman bisa lihat 0,4597 itu hasilnya dari pengurangan yang ini ya. Jadi ini dikurang ini hasilnya ini gitu. Kemudian ini dikurang ini hasilnya ini. Ini dikurang ini hasilnya ini ya. Ini dikurang ini hasilnya ini. Dan begitu seterusnya, ini dikurang ini hasilnya ini dikurang ini hasilnya ini dikurang ini hasilnya ini. Sampai kita mendapatkan ST4 ya yang bernilai satu baris saja. Dan itu adalah titik pemberhentian kita ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk polanya. Nah, eh, Newton Gregory ya itu punya rumus umum seperti berikut. Untuk derajat satu, untuk derajat satu itu adalah Y0 ditambah selisih terbagi satu dikali dengan X
X yang kita cari itu adalah 3,2 ya, dikurang 0. Ini derajat satu nih. Kemudian kalau derajat 2, derajat kedua itu berarti Y0 ditambah ST1 X dikurang 0 ditambah ST2 dikali dengan X dikurang 0 dikali dengan X dikurang satu. Nih perhatikan nih ya. Kalau derajatnya 2 dia berhentinya di satu. Kalau derajatnya satu dia berhenti di 0 gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada persamaan nih ya. Kayak ada yang sama nih ya antara yang ini dengan yang ini ya. Ini kan sama nih. Y0, Y0, ST1, ST1, X dikurang 0, X dikurang 0. Berarti kita bisa bilang ya bahwa derajat 2 juga bisa kita simpulkan seperti ini. Derajat satu ditambah ST2 dikali dengan X0 dikali dengan X dikurang satu. Gitu. Ya. Oke. Seterusnya berarti kalau gue singkat aja ya, misalnya D3. D3 berarti kan D2 ditambah dengan ST3 kan? ST3 dikali dengan X dikurang 0, X dikurang satu, X dikurang 2. Karena dia 3 kan ya derajatnya, berarti dia berhenti di angka 2. Terus D4 ya. Kalau D4 berarti D3 ditambah ST4 dikali dengan X dikurang 0 dikali dengan X dikurang satu dikali dengan X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 3. Ya, karena dia derajat 4 berarti dia berhentinya di 3. Kalau 3 berhentinya di 2. Kalau 2 berhentinya di satu. Kalau satu berhentinya di 0. Gitu ya. Kelihatannya lebih sederhana daripada interpolasi Lagrange gitu. Nah, kemudian teman-teman biasanya bakal dikasih tahu nih, atau kalau nggak dikasih tahu ya, teman-teman cari ya nilai cos 3,2 kalau kita gunakan kalkulator itu berapa ya. Ini kalau saya hitung di kalkulator nilainya adalah minus 0,9982. Atau biasa kita sebut nilai ini yaitu adalah nilai analitik. Nilai nilai analitik ya. Oke. Nah, tugas kita itu adalah mencari pada derajat mana, pada perhitungan derajat mana ya, yang nilainya itu mendekati nilai analitik yaitu minus 0,9982 ya. Apakah di derajat satu, apakah di derajat 2, atau di derajat 3, atau di derajat 4 ya. Nah, eh kita hitung aja untuk semua derajat ya, supaya kita bisa tahu perbedaan dari tiap-tiap derajat nilainya. Oke, untuk derajat yang pertama, waduh, sorry. Nah, untuk derajat yang pertama, gue singkat aja D1 ya. Derajat yang pertama itu nilai nolnya kan satu, terus ditambah ST satunya itu minus 0,4597. Kita kali dengan X-nya itu kan 3,2, berarti 3,2 dikurang 0. Karena kan D1 kan dia berhenti di 0. Ini teman-teman akan dapatkan nilainya adalah minus 0,4.
7104 ya. Kemudian kita akan menghitung D2 ya. D2 berarti D1 ditambah ST kedua minus 0,2484 dikali dengan 3,2 dikurang 0 dikali dengan 3,2 dikurang 1 kali dengan, oh ya stop ya sampai sini ya, kan 2 ya, berarti dia berhenti di 1 ya Allah maaf. Oke, nanti kita akan dapatkan nilainya adalah minus 2,21 ya. Terus kalau kita punya D3 bagaimana? Ya, D3 itu kan berarti D2 ditambah ST ketiga yaitu 0,1466 dikali dengan eh, 3,2 dikurang 0 dikali dengan 3,2 dikurang 1 dikali dengan 3,2 dikurang 2 ya, karena dia 3 berarti dia berhenti di angka 2 ya. Ini nanti teman-teman akan dapatkan nilainya adalah eh minus 0,971532. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini hampir sekali mendekati nilai analitik ya. 0,99. Ini adalah 0,97 ya. Coba kita lebih perbesar lagi ya dengan menggunakan derajat 4. Derajat 4 itu kan berarti derajat 3 ditambah dengan ST keempat yaitu minus 0,0147 dikali dengan 3,2 dikurang dengan 0, 3,2 dikurang 1, 3,2 dikurang 2, dan terakhir 3,2 dikurang 3. Nanti teman-teman akan dapatkan nilainya adalah sangat-sangat mendekati yaitu minus 0,9963 ya. Bayangkan kita punya nilai analitik yaitu cos 3,2 adalah minus 0,9982 dan taksiran dari cos 3,2 dengan menggunakan Lagrange itu adalah minus 0,9963 ya. Ini sangat mirip ya. Bahkan kalau kita hitung nilai errornya itu adalah cuman sekitar eh, berapa tuh? 8 kurang 7 kurang 6 kan 1 ya. 0,00 eh 12 kurang 3 9 ya. 19 ya. Cuman cuman perbedaannya cuman 0,019 ya. Sangat kecil sekali ya, bisa kita abaikan bahkan. Sehingga yang paling mendekati dengan nilai analitik itu adalah yang derajat 4. Sehingga jawabannya adalah nih ya, minus 0,9963. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke, sorry ya, ini nomor 3, ini salah tulis. Ini berarti kita masuk ke bagian pembahasan bukan interpolasi lagi, tapi integral ya. Integral numerik. Tadi kalau kita lihat lagi di pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke bagian integral, kemudian kita akan menggunakan integrasi Simpson, khususnya di Simpson sepertiga. Ya. Nah, kita dikasih soal nih, ya. Kita dikasih soal, dia bilang taksirlah, ya. Dia bilang taksirlah nilai integral 0 sampai 4 untuk E pangkat X dengan interval X yaitu 0 sampai 4 dan N atau pembaginya adalah 4 ya.
teman-teman harus tahu dulu bentuk umum dari integral. Jadi kalau misalnya gue punya integral yaitu, oh sorry, ya kalau misalnya gue punya integral, misal integral A sampai B untuk fx dx, ya, berarti gue bisa bilang bahwa kalau gue punya integral 0,4 untuk e pangkat x, eh, A itu adalah nol, ya, ini kan perhatikan ya, A-nya adalah nol, dan B-nya itu adalah 4 nih, B-nya 4. Kemudian fx-nya itu adalah E pangkat X, ya. Dan N ini, ya, N itu adalah pembagi, ya, pembagi upah selang itu adalah 4. Oke. Nah, silakan buka kembali catatan Boisnya. Ya, kita tahu bahwa eh, kita punya rumus untuk komposisi integrasi Simpson 3/3, yaitu kalau misalnya gue punya integral AB untuk fx dx, ini bisa gue dekatkan atau nilainya bisa kita taksir mendekati, yaitu H/3 dikali dengan F0 ditambah dengan 4 dikali sigma untuk nilai yang ganjil, ya. Nggak usah bingung, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Fi ditambah 2 dikali sigma untuk yang genap sekarang. Genap. Fi juga. Ditambah data yang paling terakhir, yaitu Fn. Ini adalah rumus umum dari komposisi integrasi Simpson sepertiga. Ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan eh, Simpson sepertiga, Simpson 3/8, minimal sekali datanya itu, titik datanya itu ada 3 atau 4. Ya. Nah, titik datanya dari mana? Taunya, oke, kita cek ya. Di sini kita ada H, ya kan? H. Nah, H itu cara mencarinya bagaimana? H itu didapatkan dengan cara mengurangkan B dengan A dibagi dengan N atau pembagi upah selang yang kita sudah punya, itu N adalah 4. Ya. B dan A itu kan tadi kita sudah dapat ya, bahwa B-nya itu adalah 4 dan A-nya adalah 0. Kita bagi dengan 4 sehingga eh, upah selangnya adalah 1, ya, atau jarak antar X-nya itu adalah 1, ya. Maka kita punya barisan X itu ya adalah 0, karena kan ini dimulai dari 0 sampai 4, ya, dan jarak antar satu X ke X yang lain adalah 1, kita sudah hitung tadi hanya adalah 1. 0, 0 kemudian 1, kan, kemudian 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4, sehingga inilah titik data kita, ya. Ini kita bisa bilang sebagai titik data. Nah, ada berapa titik data yang kita punya? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi gue bilang kalau teman-teman ingin menggunakan Simpson sepertiga atau Simpson 3/8, minimal sekali teman-teman mempunyai titik data yaitu 3 sampai 4, ya. Kalau misalnya titik datanya tidak memenuhi eh, syarat yaitu minimal 3, ya teman-teman bisa gunakan integrasi yang lain, misalnya integrasi tropozoid atau integrasi Riemann, ya. Seperti yang gue bilang di awal, integrasi itu kan ada banyak, ya, ada Riemann dan tropozoid. Kalau misalnya datanya tidak sampai 3 atau 4, teman-teman bisa menggunakan Riemann atau tropozoid. Silahkan buka kembali catatannya mengenai integrasi Riemann dan tropozoid, ya. Nah, kita balik lagi. Jadi kita punya titik data X yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai integrasi yang sini, ya. Jadi kita masukkan nih. H-nya tadi kita dapat yaitu 1 dibagi 3. Kemudian F0. F0 ini maksudnya apa? Jadi kalau gue bilang F0 itu artinya adalah Fx di mana
X-nya adalah nol. X-nya sama dengan nol. Nah, fx di sini kan tadi kita dapat ya, fx ini adalah E pangkat X. Berarti sama aja kita tulis sebagai E, X-nya nol kan? E pangkat nol gitu. Alright, ngerti ya? Jadi F0 ini kita bisa tulis sebagai E0. Kemudian ditambah dengan 4. Nah, 4 dikali dengan data-data yang ganjil. Yang ganjil itu berarti 1 dan 3 ya. Berarti E pangkat 1, X-nya kan 1 ya, ditambah E pangkat 3. Kemudian ditambah lagi dengan 2. Nah, ini untuk data yang genap. Data yang genap itu kan 2 sama 4 nih. 2 sama 4. Cuman yang 4 ini dia kan yang paling luar. Berarti 4 ini nggak boleh masuk ke dalam sini. Jadi harus menjadi FN gitu atau data terakhir. 4 ini kan data terakhir. Sehingga yang kita masukkan ini untuk data genapnya itu cuman yang 2, yaitu E pangkat 2. Yang 4 nggak boleh masuk karena dia data terakhir ya. Karena data terakhir ini harus dipisah nih. Ini data terakhir FN ya. Sehingga yang data terakhirnya yaitu E pangkat 4. Nah, silakan teman-teman gunakan kalkulator. Nanti teman-teman akan dapatkan nilainya yaitu eh, sepertiga dikali dengan 1 ditambah dengan 4 dikali dengan 2,7 ditambah 20, kemudian ditambah dengan 2 dikali E pangkat 2 itu 7,4 ditambah dengan E pangkat 4 itu 54,5 ya. Nah, nanti ini akan dapat sepertiga dikali dengan 161,59. Hasilnya kalau kita bagi dengan 3 yaitu 53,86 ya. Dan hasil ini itu sangat mendekati kalau teman-teman buka kalkulator integral ya kemudian teman-teman hitung nilai integral 0,4 E pangkat X ini teman-teman akan menjumpai nilainya itu 53, sekian ya kan. Ini sangat-sangat mendekati nilai yang kita dapatkan yaitu 53,86 begitu. Sehingga cukup akurasi lah, akurat lah integral Simpson sepertiga ini. Jadi teman-teman bisa gunakan integrasi Simpson sepertiga ini untuk kalau misalnya ada soal-soal yang seperti ini, ya. Oke, itu eh, pembahasan nomor 3. Selanjutnya, eh, ini juga sama ya, saya salah menuliskan ini penerapan penerapan integrasi ya, penerapan integrasi numerik. Jadi bukan eh interpolasi Newton-Gregory maju ya. Salah ini. Kita sudah tidak membahas ini lagi. Nah, soalnya adalah kita diminta untuk menghitung luas permukaan botol. Jadi, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan benda putar? Bayangkan teman-teman mempunyai bidang kotak seperti ini. Kemudian, kemudian bidang kotak tadi kita putar, ya. Apa yang terjadi kalau kita putar seperti ini? Dia akan membentuk suatu ruang kan? Dia akan membentuk suatu silinder begini, gitu. Bayang nggak? Jadi kalau kotaknya itu diputer gitu 360 derajat, dia bakal ngebentuk silinder, gitu. Nah, silinder ini kan dia punya luas permukaan dan volume, gitu. Nah, itulah yang akan kita cari dengan menggunakan eh, penerapan integrasi Simpson, ya. Ini sebagai pengawal dulu ya, pembukanya dulu. Oke, pertama kita harus lihat dulu nih ya. Ada beberapa wilayah. Di sini ada wilayah satu, area 2, area 3, dan area 4 nih. Area 1, 2.
3 dan 4. Kalau kita perhatikan area satu, area 2, area 3 dan area 4, area 2 dan area 4 ini sama. Yang berbeda itu area satu dan area 3, ya. Kita akan cari dulu untuk yang area satu dan area 3. Kalau teman-teman perhatikan ya, sorry ini warnanya harusnya kuning. Kalau teman-teman perhatikan ya, L1 itu kan bentuknya seperti kotak ya, teman-teman. Seperti kotak persegi ya. Ini sudah saya gambarkan nih. Dia bentuknya kotak nih. Ya. Kemudian kita dikasih tahu ya bahwa dia punya panjang dan lebar yaitu 4 dan yang ke atas ini ya, ini kurang kelihatan nih. Itu adalah 7 gitu ya. Nah, kalau di dalam penerapan benda putar ini itu adalah R ya. Lihat aja ini kan bidang lingkaran ya, berarti yang ini menjadi R dan yang 4 ini menjadi H. Tuh. Nah, kita tahu ya bahwa rumus dari luas permukaan itu ya adalah luas permukaan yaitu 2V integral dari AB untuk Fx dx gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya sederhana seperti ini, kita bisa bilang bahwa untuk mencari luas yaitu 2V dikali dengan R dikali dengan H ya. R-nya itu kan 7 ya. 2V dikali 7 dikali dengan H-nya itu adalah 4. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 56 ya. Nilainya adalah 56 V ya. 56 V. Nah, ini udah kita dapetin. Sekarang kita masuk ke luas yang eh, ketiga ya. Luas wilayah yang ketiga itu sama. Dia bentuknya seperti persegi juga. Yang bawahnya itu 12, yang atasnya itu 12 juga ya. Kalau kita perhatikan di sini ada ini ya. Emang kurang kelihatan gitu. Jadi ini bertindak sebagai R sama seperti yang di atas ya. Ini bertindak sebagai H. Nah, berarti luas wilayah ketiga itu adalah 2V dikali dengan R dikali dengan H. Ini kan, jadi yang ini itu, yang integral ini, karena bentuknya sederhana, kita bisa bilang integral ini seperti R dikali H gitu. 2V dikali R-nya itu adalah 12 dan H-nya itu adalah 12. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 288 V. Ya. Oke, ini untuk luas satu dan luas ketiga. Kita lanjut untuk mencari luas kedua dan luas keempat ya. Kita akan mencari luas kedua dan luas keempat. Oke, kita tulis lagi rumus dari rumus dari luas permukaan yaitu integral AB untuk fx dx ya 2v. Nah, kita lihat nih yang dua ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat-lihat ya, luas wilayah kedua itu mirip seperti luas wilayah keempat. Bentuknya mirip sekali, ya kan? Seperti apa? Kayak cembungan botol gitu kan, yang 2 sama 4 tuh mirip, sehingga bisa kita katakan bahwa luas yang kedua sama yang luas yang keempat itu sama. Jadi kita cukup mencari satu saja untuk luasnya. Anggaplah kita akan mencari luas kedua, ya. Kita lihat nih, kita sudah diberikan tabel. Tabelnya itu ada N, ada YN. N-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini N-nya itu apa? Perhatikan gambar yang di zoom ini. Ya, jadi kalau dua ini kita zoom, ya, itu hasilnya seperti ini. Nah, ternyata N itu adalah titik-titik yang ini. Titik ke 0, titik
ke satu, titik kedua, titik ketiga, sorry, nol satu, sorry ya, salah salah. Jadi titik-titik N itu adalah yang ini ya. Dia nol, satu, 2, 3, 4 dan 5 nih ya. Nah, setiap titik-titik ini kalau kita hitung dari bawah sampai ke atas, itu totalnya ada 12. Misalnya aja untuk titik yang kelima nih. Titik kelima itu YN-nya 12. 12 itu dapat dari mana? Dari sini. Satu, satu grid ini kita hitung satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12 nih. Yang terakhir ini kan 12 ya. Begitupun yang 4 katanya. Yang 4 itu pada titik keempat YN-nya 12. Coba aja kita hitung satu, 2 sama. Berarti kan 11 di sini 12 terakhir. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa dengan menghitung grade-grade ini, kita akan dapatkan tabel data titik 0 sampai 5 dan YN 7 sampai 12. Ya. Tabel-tabel ini akan kita gunakan untuk perhitungan integrasi Simpsonnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penerapannya. Bagaimana ya? Penerapannya yaitu untuk eh, luas yang kedua. Luas yang kedua ya kita tahu ya bahwa integral, sorry, aduh. Integral ini kan ya rumusnya 2V integral AB fx dx. Nah, integral integral AB fx dx ini itu kan eh, bisa kita dekatkan dengan metode integrasi numerik Simpson sepertiga yang seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu H per 3 dikali dengan F0 ditambah dengan 4 dikali sigma untuk data yang ganjil, ya kan? FI ditambah dengan 2 dikali sigma FI untuk data yang genap, dan terakhir itu adalah data terakhirnya FN, ya kan? Nah, dengan menggunakan rumus inilah kita akan mencari nilai luas wilayah kedua. Makanya tadi gue bilang data table ini penting banget untuk kita dapatkan dan kita gunakan nanti di integral Riemannnya, integral Simpsonnya gitu. Kan tanpa titik-titik data ini kita nggak mungkin tahu nih jawaban dari ini gitu. Nah, kalau begitu kita hitung ya. Yang pertama kita cari dulu H-nya. Kalau kita lihat di sini, jarak antar N, ya, jarak antar N 0 ke 1 itu kan bedanya satu. Satu ke 2 itu bedanya satu. 2 ke 3 jedanya juga satu. 4 5 itu juga satu. Sehingga kita bisa bilang bahwa hanya adalah satu. Ya. Berarti sini sepertiga. Gitu. Dikali dengan F ke 0. F ke 0-nya di sini ya 7 dia bilang. Perhatikan tabelnya. F0 berarti 7. Kemudian data-data yang ganjil. Data-data yang ganjil itu berarti N-nya mana aja? Satu sama 3. Kenapa 5 nggak ikut? Karena dia data terakhir dan data terakhir harus disisihkan untuk Fn ini yang paling terakhir seperti yang tadi dijelaskan ya. Data terakhir tuh nggak boleh masuk gitu. Makanya untuk ganjil itu cukup sampai yang 1 dan 3 doang gitu. 1 dan 3 doang. Nah, eh, data ke satu itu YN-nya kan 10 ya. Kemudian ditambah dengan data ketiga itu 11,5. Kemudian ditambah dengan 2 kali data yang genap. Data yang genap berarti 2 sama 4 ya kan? Data kedua itu 11, data keempat itu adalah 12. Dan terakhir untuk FN-nya atau data paling ujungnya itu adalah data kelima, yaitu nilainya adalah 12. Nah, kalau teman-teman nanti hitung ya, ini di kalkulator akan teman-teman dapatkan nilainya yaitu sepertiga dikali 151. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan nilainya adalah 50,3.
ya. Karena luas kedua itu rumusnya adalah 2V kali ini, ya, kali integrasi ini, sehingga kita bisa bilang bahwa luas wilayah kedua yaitu 2V dikali 50,3. Ya, 50,3 berarti kalau kita kalikan dengan 2V yaitu 106, sorry, kok 106 sih? 100,6. 100,6 V. Ya. Nah, karena luas kedua itu sama dengan luas keempat, sehingga luas keempat kita dapatkan juga sama, yaitu 100,6 V. Ya. Dah, kita dapat luas wilayah satu, 2, 3, dan 4. Terakhir, kita menjumlahkannya. Luas total, yaitu luas satu ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah dengan luas 4 ya. Tadi yang luas satu nilainya kalau nggak salah 56 ya. Berapa tadi? 56 V, 28 V ya. 56 V ditambah 288 V ditambah dengan 106, 100,6 V. Yang 4 juga 100,6 V. Sehingga kalau kita jumlahkan itu nilainya adalah eh, nilainya adalah 545,2 pi ya. Ini adalah luas permukaan si botolnya. Jadi luas permukaan botol itu ibarat kalau teman-teman membungkus botol itu dengan kain gitu. Nah, luas kain yang dibutuhkan agar seluruh permukaan botol itu tertutupi, ya itu adalah ini 545,2 V gitu ya. Namanya luas limut lah ya, luas limut atau luas permukaan. Oke, sekarang ya ini salah juga ya, bukan ini, tapi penerapan juga. Kalau tadi kita berbicara tentang luas permukaan botol, sekarang kita menghitung volume botol. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang selimutnya botol, kita sekarang berbicara tentang volumenya botol. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kita berbicara tentang eh, luas permukaan itu rumusnya adalah 2V 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 ini ya. 2V integral AB fx dx. Nah, kalau volume volume botol itu adalah V dikali integral AB fx. Nah, fx-nya itu dikuadratin dx ya. Nah, kita langsung aja masuk untuk volume yang 2 dan 3 ya. Sorry, volume 1 dan 4 gitu. Sorry, sorry. Salah. Kita bahas dulu untuk volume yang gampang dulu, yang bentuknya seperti persegi, yaitu volume 1 dan volume 4 ya. Sorry, volume 1 dan 3 ya. Volume satu kan bentuknya tadi seperti persegi ya. Dia ada 4 dan 7 di sini. Dan 7 ini bertindak sebagai R dan 4 ini sebagai H. Nah, eh, volumenya adalah Pi R kuadrat dikali dengan H. Nah, berarti Pi R kuadratnya itu adalah 7 kuadrat dan H-nya itu adalah 4. Kita dapatkan nilainya yaitu eh, 19, sorry. 196 V ya. Dan kemudian untuk volume yang ketiga karena bentuknya juga seperti persegi, ini kalau kita perhatikan kan tadi 12 kali 12 ya. 12 kali 12 dan 12 yang atas bertindak sebagai R dan 12 yang bawah sebagai H, sehingga kita bisa dapatkan nilainya itu adalah V dikali R kuadrat H, yaitu eh, V dikali 12 kuadrat dikali 12, hasilnya adalah 1728 pi. Oke.
Nah, ini untuk volume satu dan volume 3. Sekarang kita akan menghitung volume eh 2 dan volume 4 ya. Karena tadi luas 2 dan luas 4 juga sama, berarti volumenya juga sama ya. Volume 2 itu sama dengan volume 4. Dan jangan lupa juga untuk luas volume itu yaitu V integral AB untuk fx kuadrat dx ya. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa ya, nilai integral AB itu kan bisa kita dekatkan ke dalam integrasi Simpson sepertiga gitu. Yang ini juga bisa ya. Jadi kalau kita punya fx ini kita kuadratkan, ini nilainya sama seperti H per 3 F0-nya dikuadratin ya, karena kan ini kuadrat ya tadi. Ditambah dengan 4 dikali dengan sigma ya. Sigma data ganjil FI-nya dikuadratin ditambah dengan 2 sigma untuk data genap FI dikuadratin ditambah dengan Fn ya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam titik-titik yang udah dikasih tahu tadi ya. Di sini kan sudah dikasih tahu ya, kita tahu itu dapatnya dari mana. Haknya itu sudah pasti sama ya, hanya adalah satu karena beda n-nya itu adalah satu, 0 ke satu satu, satu ke dua satu, dua ke tiga satu, tiga ke empat satu, empat ke lima itu satu ya, sehingga hanya adalah satu. Satu per tiga dikali dengan f0 kuadrat itu berarti 7 kuadrat ya, ditambah dengan 4 dikali, nah yang ganjil satu dan 3 berarti kan 10 kuadrat ditambah 11,5 dikuadratin. Kemudian ditambah dengan 2 untuk data yang genap itu 2 dan 4 ya. 11 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah dengan data yang terakhir itu yang F5 itu adalah 12 dikuadratin. Nah, nanti kita dapat nilainya yaitu kalau kita hitung dengan kalkulator ya, itu adalah ups, pencet sorry. Nilainya adalah sepertiga dikali dengan 1652 ya. 1652. Silakan pakai kalkulator karena nanti Bu Isnya juga pakai kalkulator. Oh, 1652 ya. 1652 itu kalau kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 550 ya. Hasilnya adalah 550,6 ya. Oke, ini integralnya belum volumenya ya. Volumenya adalah V dikali yang ini kan. Integral ini hasilnya adalah ini. Ya. V dikali 550,6 sehingga kita dapat nilainya adalah 550,6 V ya. Oke, karena eh, V2 dan V3 itu sama, ya V2-nya itu 550,6 sehingga V keempatnya itu adalah 550,6 juga gitu. Nah, udah langkah terakhir kita tinggal menjumlahkan semuanya ya, semuanya. Kita tahu ya tadi volume total itu adalah penjumlahan eh, volume satu ditambah volume 2 ditambah volume ketiga tambah volume keempat. Volume pertama tadi kita dapat nilainya 196 ditambah dengan 1728 1728 ditambah dengan volume ketiga yaitu 550,6 sama tadi ditambah juga 550,6 ya. Nah, ini kalau teman-teman hitung dengan kalkulator
Teman-teman akan dapatkan nilainya yaitu eh, bentar kan ya. Oke. Nilainya yaitu 55 sorry 550,6 dikali 6 dikali 2 ditambah 1728 ditambah 196. Hasilnya adalah 3.000. Ups, salah, sorry, sorry. 3.025,2 pi, jangan lupa pi-nya. Ya. Ini adalah hasil dari eh, penjumlahan volume-volume dari volume bagian 1 sampai 4 ya. Dan kita dapatkan volume totalnya adalah 3.025,2 V. Seperti itu ya. eh Kalau volume berarti kan kubik ya. Volume tuh berarti kubik ya. Berarti sudah selesai ya pembahasan kita mengenai tadi ya ini ya. Nomor satu kita sudah tahu interpolasi Newton dengan tabel selisih terbagi yang ini, ya. Kemudian interpolasi Lagrange yang ini. Kemudian nilai integral dari bilangan E dengan integrasi Simpson berarti yang ini ya. Ini menggunakan Simpson sepertiga. Terus untuk yang terakhir menghitung luas dan volume benda putar yang barusan kita bahas tadi ya, yang ini. Tuh. Oke. Eh, Teman-teman nanti bisa mengakses resource-nya menggunakan website Gultik. Silakan nanti dicek lagi website Gultiknya untuk mengakses pembahasan soal UAS kali ini. Mungkin itu saja yang bisa. Anjir, cok. Bener ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa eh, saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, teman-teman.